lembur paninengan ki belang depak nyerangkeun incu turun murup bulu galung gungkung sinang tukeun naga opah puluh rupa sebaraga seba rasa kanekes kalakai poe bewara terah ki Sunda tekareret tekarampa leungit tinggalin bukuna ilmu tinang tu tenemu bagja teu pernah kasabar si bungsu manggi canoli tarawang sanunda beja serem tahun mendak bulan sancang nyanding kala. Lokasi dan pelaksana kegiatan pengembangan kawasan agribisnis padi organik The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project tahun 2021 sampai 2024 di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan guyub sauyunan dengan kelompok tani yang pertama di Desa Bantar Kalong, yaitu dengan nama Kelompok Tani Sadar Bakti 3, kemudian Desa Darawati dengan nama Kelompok Tani Cidarawati, dan kemudian Desa Padawaras dengan nama Kelompok Tani yang pertama yaitu Katulampa, kedua Harapan 3, dan yang terakhir yaitu Harapan 1. Dan yang terakhir dari Desa Kertasari dengan nama Kelompok Tani yang pertama Sejahtera, kemudian Ranca Bogo, dan yang terakhir adalah Mulyasari. Pengembangan kawasan agribisnis padi organik Kabupaten Tasikmalaya, The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project tahun 2021 sampai 2024. Latar belakang dari kegiatan ini yang pertama yaitu program Upsus Padi, Jagung, dan Kedelai pada tahun 2015 yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia membuat pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen penuh terhadap kesuksesan program tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penambahan luas baku lahan sawah melalui kegiatan percetakan sawah baru. Dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu 2016 sampai 2018, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mencetak sawah baru seluas 323,30 hektar dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Cipatujah, yaitu seluas 183,71 hektar. Latar belakang yang kedua yaitu melalui kebijakan untuk membuka atau mengoptimalkan lahan pangan baru. Hal ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 12 Maret 2015 kepada Menteri Bappenas mengusulkan tambahan kegiatan pinjaman luar negeri dalam DRPLN Strip JM Blue Book 2015 sampai 2019 yang salah satunya adalah proyek Upland Development for National Food Security. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Bappenas yaitu pada bulan November 2016 diputuskan bahwa Islamic Development Bank atau IDB akan membiayai pelaksanaan proyek usulan Kementerian Pertanian dan seiring perkembangan waktu International Fund for Agricultural atau IFAD ikut serta juga membiayai proyek tersebut. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga yaitu seleksi proposal dimulai sejak tanggal 17 Juli 2017, yang selanjutnya diperkuat dengan pernyataan minat Bupati Tasikmalaya tanggal 12 Februari 2018. Kabupaten Tasikmalaya masuk pada 14 kabupaten atau kota di Indonesia dalam The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project yang diusulkan pendanaannya dari pinjaman Islamic Development Bank atau ISDB dan International Fund for Agricultural atau IFAD. Selanjutnya yang keempat
yaitu sejak 8 tahun ke belakang, Kabupaten Tasikmalaya salah satu kabupaten yang telah melakukan ekspor beras organik. Dan melalui proyek ini ingin mengembangkan produk tersebut melalui pengembangan kawasan agribisnis padi organik di dataran tinggi atau terasering atau upland. Hal ini karena mempunyai potensi yang cukup besar, di antaranya A. Masih banyak sumber daya lahan yang dapat dibuka untuk mengembangkan sistem pertanian organik. Dan selanjutnya poin B, teknologi untuk mendukung pertanian organik cukup tersedia seperti pembuatan kompos, tanaman tanpa olah tanah, pestisida hayati, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya latar belakang yang terakhir yaitu komponen pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan agribisnis padi organik, the development of integrated farming system at upland areas project, meliputi yang pertama, peningkatan produktivitas dan pembentukan ketahanan pangan atau pengembangan lahan dan infrastruktur serta produksi dan pengelolaan pertanian. Yang kedua, pengembangan agribisnis dan fasilitasi peningkatan pendapatan atau pengembangan kelembagaan petani, dukungan infrastruktur dan peralatan pemasaran, penguatan jaringan pemasaran dan kemitraan serta akses terhadap keuangan mikro. Yang ketiga, penguatan sistem kelembagaan atau peningkatan kapasitas dan kelembagaan di pusat dan di kabupaten serta kolaborasi dengan penelitian. Yang keempat, manajemen proyek atau biaya operasional PMU dan PIU serta pengadaan jasa konsultasi. Tujuan kegiatan pengembangan kawasan agribisnis padi organik atau the Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project memiliki tujuan umum untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi atau terasering atau upland melalui kegiatan yang pertama, membangun kawasan agribisnis padi organik sesuai spesifik lokasi dengan skala usaha optimum yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan. Kegiatan yang kedua, membangun sistem irigasi dan menerapkan pola usaha tani komoditas padi organik di daerah dataran tinggi atau terasering melalui intervensi peningkatan atau perbaikan teknik infrastruktur air dan perbaikan lahan. Kemudian, kegiatan yang ketiga yaitu modernisasi pertanian melalui penyediaan alat mesin pertanian, sarana produksi pertanian, serta peralatan penanganan pasca panen untuk mendukung kegiatan pengembangan sistem pertanian padi organik terpadu. Yang selanjutnya kegiatannya yaitu menguatkan atau meningkatkan kapasitas kelembagaan petani melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan menuju kelembagaan yang profesional. Selanjutnya yaitu kegiatan yang kelima, menguatkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dalam pengelolaan dan pemeliharaan alat mesin pertanian, sarana produksi pertanian, serta peralatan penanganan pasca panen untuk menjamin keberlanjutan kegiatan produksi dan pasca produksi. Kegiatan selanjutnya yaitu meningkatkan serta memperluas akses pasar dari komoditas pertanian spesifik wilayah di daerah dataran tinggi melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak swasta. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas petugas dinas pertanian dan petani dalam pengelolaan kegiatan usaha tani modern. Sasaran pengembangan kawasan agribisnis padi organik, the development of integrated farming system at upland areas project adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbangunnya kawasan budidaya padi organik seluas 5 hektar. Yang kedua, terbinanya kelembagaan tani dengan melibatkan 1 gapoktan, 8 kelompok tani, dan 2 kelompok wanita tani atau KWT. Dengan jumlah petani yang terlibat sebanyak 1.077 orang dengan rata-rata kepemilikan luas lahan 0,5 hektar. Yang terakhir, peningkatan kapasitas petugas pertanian baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan serta aparatur desa. Lokasi kegiatannya tersebut yaitu Desa Darawati, Desa Padawaras, dan Desa Kertasari serta Desa Bantar Kalong.